Seringkali kita merasa sudah berusaha berpikir positif, sudah mencoba berubah menjadi lebih baik, tetapi kehidupan kita tetap terasa sama. Kebiasaan lama terus kembali, kecemasan masih muncul, dan pola hidup yang tidak kita inginkan seolah sulit sekali diubah. Mengapa hal itu bisa terjadi? Apakah sebenarnya yang mengendalikan hidup kita adalah pikiran sadar kita, atau justru sesuatu yang lebih dalam dari itu? Banyak orang menyebutkan bahwa manusia memiliki pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Bahkan, ada juga yang menyebut adanya tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Sebenarnya, apa yang dimaksud dengan semua itu? Jika dijelaskan secara sederhana, manusia memiliki 3 lapisan kesadaran. Yang pertama adalah pikiran sadar. Ini adalah bagian dari diri kita yang digunakan untuk berpikir, mengambil keputusan, dan menyadari apa yang sedang kita lakukan saat ini. Yang kedua adalah pikiran bawah sadar. Bagian ini menyimpan kebiasaan, refleks, dan pola-pola otomatis dalam hidup kita. Banyak tindakan kita sebenarnya terjadi tanpa kita sadari karena sudah menjadi kebiasaan. Dan yang ketiga adalah kesadaran yang lebih tinggi, yang sering dikaitkan dengan intuisi, hati nurani atau suara batin yang memberi petunjuk kepada kita. Ada penelitian yang mengatakan bahwa sebagian besar hidup manusia justru dikendalikan oleh pikiran bawah sadar. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena pikiran sadar kita sebenarnya hanya mengambil porsi kecil dari seluruh sistem yang ada dalam diri kita. Tubuh manusia terdiri dari puluhan triliun sel, dan setiap sel memiliki sistem kecerdasannya sendiri. Tubuh mampu mengatur banyak hal secara otomatis, seperti detak jantung, pernafasan, refleks, dan berbagai proses biologis lainnya. Akibatnya, banyak tindakan kita berjalan seperti sistem otomatis. Kebiasaan yang sudah lama terbentuk akan terus dijalankan oleh pikiran bawah sadar tanpa perlu diperintah lagi oleh pikiran sadar. Itulah sebabnya seringkali seseorang ingin berubah, tetapi tetap kembali pada kebiasaan yang sama. Apakah benar bahwa pikiran kita dapat langsung memengaruhi kondisi tubuh? Benar, pikiran dapat memberi semacam kode atau perintah kepada tubuh. Sebagai contoh sederhana, ketika seseorang mulai berpikir, ada apa dengan tubuh saya? Apakah saya sakit? Maka tubuh bisa langsung merespons. Detak jantung meningkat, napas menjadi lebih cepat, dan muncul rasa tidak nyaman. Padahal sebelumnya tidak ada masalah apapun. Ini terjadi karena tubuh membaca pikiran tersebut sebagai sinyal bahaya. Jadi apakah itu berarti kebiasaan kita sebenarnya berasal dari respon yang terus diulang? Betul sekali. Ketika seseorang terus merespon situasi tertentu dengan cara yang sama, maka lama-kelamaan respon itu menjadi kebiasaan. Kebiasaan kemudian membentuk pola hidup. Inilah sebabnya mengapa seseorang bisa merasa terjebak dalam pola yang sama selama bertahun-tahun. Bukan karena dia tidak ingin berubah, tetapi karena program di bawah sadarnya masih sama. Kalau begitu, mengapa banyak orang gagal mengubah hidupnya? Karena kebanyakan orang mencoba memperbaiki hasilnya, bukan akar masalahnya. Bayangkan sebuah pohon yang daunnya mulai layu. Jika kita hanya membersihkan daun-daunnya saja, pohon itu tidak akan menjadi sehat kembali. Yang harus diperbaiki adalah akarnya. Dalam diri manusia, akarnya adalah pikiran bawah sadar. Jika yang berubah hanya pikiran sadar, sementara bawah sadar tetap sama, maka perubahan itu biasanya tidak bertahan lama. Lalu bagaimana cara mulai mengubah program yang ada di bawah sadar kita? Langkah pertama adalah meluangkan waktu untuk diam dan menyadari diri sendiri. Di tengah kesibukan sehari-hari, banyak orang terus bergerak tanpa pernah benar-benar berhenti sejenak untuk mendengarkan dirinya sendiri. Padahal, dengan memberi jeda beberapa menit saja, kita bisa kembali terhubung dengan kesadaran yang lebih dalam. Langkah kedua adalah berdialog dengan diri sendiri secara sadar. Misalnya, dengan mengatakan kepada diri sendiri bahwa kita memilih untuk hidup lebih tenang, lebih berani, dan tidak lagi dikuasai oleh kecemasan. Jika dilakukan secara konsisten, pikiran bawah sadar akan mulai menerima pola baru tersebut. Apakah ada kunci lain agar proses perubahan ini bisa berjalan dengan lebih baik? Ya, belajarlah menjadi teman bagi diri sendiri. Seringkali kita begitu sibuk memahami orang lain, tetapi lupa memahami diri sendiri. Kita jarang benar-benar duduk diam dan mendengarkan apa yang terjadi di dalam diri kita. Padahal, perubahan yang sejati biasanya dimulai dari kemampuan untuk menemani diri sendiri dengan kesadaran dan empati. Jadi pada akhirnya perubahan hidup bukan hanya tentang berpikir positif atau membuat rencana baru. Perubahan yang sesungguhnya dimulai dari memahami dan mengubah pola yang ada di dalam diri kita.
Ketika seseorang mulai menyadari pikirannya, memahami kebiasaannya, dan perlahan mengubah program bawah sadarnya, maka hidupnya juga akan ikut berubah. Karena apa yang terjadi di luar diri kita seringkali adalah cerminan dari apa yang terjadi di dalam diri kita.